Jadi, beginilah cara iklan sampo dibuat. Artis tidak perlu bertelanjang, tapi pakai baju ketat berwarna kulit. Tinggalkan saja bagian bahu. Tidak ada yang salah dengan kamera. Sutradara meminta untuk menampilkan ibu rumah tangga yang sedang menikmati mandi. Tapi Sari tidak memiliki pengalaman. Aktingnya masih terlihat palsu. Sutradara terus berteriak, "Cut, sudah 12 kali keramas." Melihat rambutnya sudah hilang ketombe, Sari melontarkan kecaman kepada sang sutradara. "Airnya terlalu dingin. Kulitku berkerut semua." Sutradara tidak mau menyinggung. Jadi menyarankan Sari berpikir. Bayangkan seorang ibu rumah tangga. Kali ini Sari bisa bereaksi. Menampilkan ekspresi yang lembut. Pada saat ini kemasan sampo bersinar. Sesuatu hal yang ajaib terjadi. Sari membuka matanya dan menemukan alat syuting di lokasi berubah menjadi ubin beton. Dia berada di kamar mandi kecil. Tumpukan benda di sekelilingnya. Ada juga handuk yang tergantung. Dia mengambil salah satunya dan mencium. Aneh sekali. Bau handuk seperti dirinya. Jadi dia langsung memakai handuk. Buka pintu dengan hati-hati. Dan melihat dua orang anak berlari ke depan. Di sofa juga ada pria bermain HP. Hal pertama yang dikatakannya, "Istriku, apa yang membuatmu lama sekali mandi?" Sari terkejut. Kemudian merespon, "Ini bukan lelucon di lokasi syuting." Dia tidak membuka pintu. Meneriakkan nama sutradara. Pria itu menariknya ke dalam. Wanita di Turki tidak boleh keluar seperti ini. Karena sama saja bertelanjang. Apakah gila? Lelucon ini menyebalkan. Di mana sutradara? Kemana semua orang pergi? Di dalam sampo kalian itu. Apakah untuk membiusku? Menghadapi pertanyaan Sari, pria ini berkata bahwa dia tidak bercanda. Namanya Erik. Sari adalah istrinya. Dan sudah memberinya 2 anak. Bagaimana bisa Sari menerima omong kosong seperti itu? Dia memakai baju dan bergegas keluar. Naik taksi dan lari. Pertama, dia menemui pacarnya Ari. Ari terlihat tampan. Sari melepas jaketnya. Langsung rebahan di sofa. Dan ingin tidur. Ari terkejut. "Nona, kamu siapa?" Mendengar itu, Sari terkejut. Bagaimana bisa sang pacar juga menipunya? Dia akan segera dapat balasan. Tiba-tiba dia melihat sahabatnya Lili. Keluar dari kamar. "Ari, siapa dia? Apa? Siapa kamu? Apa-apaan ini?" "Dia masih memakai bajuku." Sari kira dia sudah dikhianati. Jadi mengambil jaket dan kembali ke taksi. Dia meminta untuk diantarkan ke rumah temannya. Dia langsung minum. Kemudian bertanya dari awal. "Apakah Ari dan Lili pacaran?" "Bukan hanya aku yang tahu. Tapi semua orang juga tahu." Sekali teguk. "Jadi kamu menyembunyikannya dariku?" "Pinjami aku 200.000 untuk bayar ongkos." Burhan tersenyum. "Kamu ini siapa? Pertama kali sudah minta 200.000. Sekarang Sari sangat marah. Padahal dia dan teman-temannya baru kemarin mengobrol. Tapi sekarang sudah tidak mengenalnya. Sari tidak punya uang. Sari kembali ke rumah Erik. Tidak menyangka jika akan ada masalah. Erik berkata akan tidur dengannya dalam keadaan apapun. Erik melihat tato di pinggang suaminya. Tiba-tiba jadi bernafsu. Berkata ingin melihatnya lebih dekat. Tapi dia tidak tahu. Istri di hadapannya adalah Sari yang identitasnya sudah ditukar secara ajaib. Sari yang terperangkap ini menjadi sangat tertekan. Awalnya dia adalah artis yang terkenal. Tapi sekarang menjadi teller ban. Manajer memanggilnya ke ruangan. Bertanya kenapa dia terlambat. Sari langsung marah. "Lihatlah wajahku. Kamu lihat. Apakah aku terlihat seperti pegawai ban? Aku adalah artis Sari. Kenapa kalian tidak kenal aku? Rasanya aku sudah gila." Wajah Menir berubah. Dia mengakui Sari. Tapi di telinganya, ini harus dijelaskan di luar kantor. Jadi dia pergi bersama manajer. Manajer merebahkan kursi. Sari kaget melihatnya. Adegan yang di luar nalar. Manajer berselingkuh dengannya. Dikira sedang mencari sensasi. Dan bermain peran dengannya. Sari sangat marah dan meledak. "Kamu seperti pria cabul. Apa yang orang pelajari? Yang lebih parah dimakan malam hari." Adik Erik datang bersama suaminya. Saat dilihat lebih dekat, ternyata manajer adalah iparnya. "Manajerku adalah adik iparku." Hubungan keluarga yang begitu rumit. Hal itu menghancurkan hati Sari. Dia ke kamar mandi dan menghidupkan keran. Jadi mengoleskan sampo di kepalanya. Dia kira setelah seperti adegan ini lagi, akan berubah menjadi Sari si artis. Sekarang keramas lagi. Dia yakin pasti sudah berubah. Dia membuka matanya dan berharap berubah. Tapi Erik dan Menir melihatnya. Setelah itu Sari dibawa ke rumah sakit jiwa. Menghadapi pertanyaan dokter, Sari menegaskan bahwa dirinya adalah seorang artis. Jika tidak percaya, dia bisa menunjukkannya. "Aku tantang kalian semua. Kalian semua, aku datang ke sini. Ini adalah tentang bertahan hidup. Kalian tidak bisa menghancurkan aku." Harus diakui, akting Sari sangat menghayati. Namun semakin dia seperti ini, semakin dokter yakin bahwa dia harus diobati. "Ayo suntikan obatnya." Melihat Sari yang tampak lemas, Erik menangis terseduh-sedan. "Jangan khawatir dengan penyakitmu sayang. Berapapun biayanya, tidak ada masalah." Di depan jendela berpalang, Sari merasa ingin mati saja. Tapi hari ini, dia berada di tempat pertukaran pasien. Bertemu seorang bibi.
yang membisikkan kata yang misterius di telinganya. Jika kamu ingin keluar, kamu harus memainkan perannya. Kalimat ini menyadarkan Sari. Dia berganti baju, dan mulai berdandan, mengoleskan lipstik, juga memakai cincin, dan mulai berakting menjadi istri Erik. Sehingga dia lulus dari tes kejiwaan. Dia sudah keluar dari RSJ. Hanya saja tidak menyangka, Erik yang sudah menahan nafsu selama berminggu, melihat istrinya pulang, langsung menerkamnya, berkata bahwa sekarang harus melakukan kewajibannya. Saat Erik akan melakukan ritual. "Sayang, anak ibu, ada apa? Kenapa kamu masih terjaga? Sini, ayo kita tidur bersama malam ini. Ayah bisa tidur dengan simpan semu." Sari bersama sang anak. Ini bukan masalah lama. Untuk menghilangkan itu, harus menemui istri Erik yang asli. Wanita ini mengenakan gaun merah dan merapikannya. Masuk ke teater besar. Ternyata ada pria bernama Ari. Melihat Sari menghampirinya lagi, dia kira wanita itu gila, karena menyebut dirinya adalah Sari, dan berkata bahwa itu adalah pacarnya. Untuk meyakinkan Ari, Sari mengungkapkan banyak rahasia. Misalnya Ari suka mengendus kaki, mandinya lama, DLL. Namun Ari yakin, dia adalah artis terkenal di Turki. Pasti ini sudah diekspos secara paparazzi. Sari merasa sudah gila. Setelah berkomunikasi, baru saat itulah Ari memberikan Sari kesempatan untuk mengikuti audisi. Tujuan Sari sederhana, selama bakatnya diakui, pasti akan bisa jadi artis lagi. Bahkan jika tidak kembali lagi, dia masih bisa kembali ke dunia aslinya. Menunggu lampu menyala, Sari berjalan ke atas panggung, akan melakukan pertunjukannya. "Ayolah, Harley Quinn, pergilah ke neraka dan permalukan aku." Dia membuat semua orang kagum. Sutradara menyuruhnya tampil minggu depan. Sungguh mengejutkan. Di rumah pada malam hari, ada sosok yang dikenalinya. Bertanya di mana letak uang itu. Sari bingung dengan pertanyaan itu. Saat itulah ia menyadari bahwa orang itu adalah adik iparnya si Meneer. "Aku mengerti, kalian berdua mencuci uang." Untunglah suaminya datang tepat waktu. Takut ada Erik. Sari di rumah mencarinya, tapi tidak menemukan uang itu. Dia melupakannya begitu saja, dan menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga. Lalu dia juga pergi ke teater untuk latihan. Selama itu, Erik hanya tidur di ruang tamu, dan tidur di sofa. Jangan berani macam-macam. Suatu malam, Sari pada akhir latihan, tidak sengaja mengalami kecelakaan. Mobil itu tertabrak dan hancur. Tapi Erik tidak menyalahkan sang istri. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan luka Sari. Sebenarnya Sari merasa tersentuh. Akhirnya setuju untuk hubungan suami istri. Setelah melakukan itu, Sari merasa ada yang tidak beres dengan meja riasnya. Saat Erik tidur, dia menggunakan kesempatan itu untuk melihat ke belakang lemari rias. Uang yang digelapkan itu disembunyikan di sana. Ada jutaan dolar. Keesokannya Sari menulis surat perpisahan. Dia berencana akan keluar negeri setelah pertunjukan. Akhirnya dia pergi. Polisi datang untuk menangkapnya. Sari kira kejahatannya terbongkar. Tapi ketika polisi melihat surat resmi, dia tersenyum. Ternyata polisi mencarinya karena kasus kecelakaan. Memintanya untuk ganti rugi. Dia sudah terlambat. Waktunya hampir habis. Saat tiba ke teater dia sudah berkeringat. Sutradara tidak menyuruhnya untuk lanjut. "Kamu berbohong pada kami. Kamu sebenarnya adalah ibu rumah tangga dan bukan seorang artis." Sari sangat hancur. Dia menyadari kenyataan yang pahit. Di Turki, wanita yang dilabeli sebagai ibu rumah tangga, sekalipun berbakat, tidak akan diterima secara sosial. "Karena kalian tidak membiarkanku berakting, aku akan berakting di depan dunia." Di tengah guyuran hujan deras, Sari membayangkan lampu-lampu teater yang berkelap-kelip. Dia pun menari. Di akhir tarian, tamu yang datang lewat bawah, datang seperti ingin mencuri uang. Ari merasa dapat pencerahan, buka tas, dan melemparkan seluruh uang, kemudian melenggang di jalanan. Apapun yang terjadi selanjutnya, dia akan menerima semuanya. Namun ketika membuat gerakan yang tidak biasa itu, keajaiban terjadi lagi. Ada lampu, alat peraga, di lokasi syuting. Semuanya kembali. Sutradara berteriak. Semua kru bertepuk tangan. Adegan iklan sampo sudah sempurna. Saat semuanya selesai, Sari duduk sendirian di kegelapan melamun. Dia bingung kenapa merasa sedih. Kenapa Sari kembali lagi? Tapi dia rindu dengan kehidupan Erik. Ini adalah film komedi Turki Obelinda. Sekian untuk hari ini. Jika kamu menyukai dengan cerita film ini, jangan lupa untuk mengikuti. Kita jumpa di video berikutnya.